kasih Tuhan. Bapa, sore hari ini kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapak, kalau sore hari ini kami hadir di tempat ini, kami rindu Tuhan biarkan kebenaran firman-Mu terus boleh disingkapkan dalam hati kami. Terus membawa kami Tuhan makin lama makin serupa dengan Kristus. Ajar kami untuk kami bisa melihat karakter-Mu yang ajaib dan hebat itu Tuhan. Dan biarkan kami Tuhan boleh menikmatinya. Biarkan kami Tuhan, kami boleh terus intim dengan-Mu ya Tuhan. Jangan jauhkan Roh-Mu dari dalam hidup kami Tuhan. Tetapi terus bawa kami hari lepas hari, terus kami boleh dikuduskan, disucikan, dimurnikan Tuhan. Dan kami siap Tuhan, untuk satu saat nanti Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan Engkau dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus bekerjalah seluas-luasnya. Biarkan setiap benih firman Tuhan ini boleh terus tertanam dengan baik di dalam hidup kami. Bertumbuh dan bahkan berbuah dengan lebat. Kami siap sambut sabda-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita semua yang rindu terima kebenaran sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Terima kasih tim Present Worship, Shalom. Saya sangat senang sekali Bapak Ibu ya sore hari ini berjumpa dengan Anda semua hari ini. Seingat saya kita terakhir ketemu masih di tempat yang lama ya, berapa? 2 tahun yang lalu mungkin ya. Dan kemudian saya diinformasikan bahwa Bapak Ibu akhirnya boleh menempati atau akhirnya pindah ke tempat ini. Buat saya saudaraku mau tempatnya ada dimanapun, yang paling penting adalah kita sama-sama datang kepada Tuhan dan makin hari makin mencintai Tuhan. Betul ya saudara ya. Dan kalau saya bisa lihat Bapak Ibu hari ini, sore hari ini, saya yakin itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, sehat dan penuh dengan sukacita. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya diberikan satu atau diinformasikan soal tema kita saudaraku di sepanjang bulan ini tentang pursuing holiness. Sebuah tema saudaraku yang kalau saya setiap kali terima notes gitu ya, bagaimana untuk saya khotbah gitu kan di satu tempat. Kemudian diarahkan dengan judul atau tema tertentu gitu. Pasti akan saya doakan, pasti akan saya gumulkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena saya masih terus ingat saudaraku dengan prinsip orang Jawa yang bilangnya jarkoni. Saudara. Sing ngajar, sing lakoni katanya. Jadi waktu mulai dikasih tema ini saudaraku saya mulai evaluasi. Apakah sungguh-sungguh saya ini benar-benar berjuang dan terus berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan akhirnya saudaraku sepanjang beberapa bulan terakhir ini terus merenungkan materi-materi ini saudaraku. Saya yakin saudaraku hari ini saudara pasti akan mengalami berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Saudara akan terima kebenaran firman Tuhan yang sangat menguatkan Anda. Dan akan membuat saudara mengerti bagaimana cara hidup di dalam kekudusan yang Tuhan mau saudaraku. Saudara siap saudara? Saudaraku, kata kudus atau holiness. Di dalam perjanjian lama saudaraku itu dituliskan dengan istilah namanya kodesh. Kodesh artinya saudaraku separate atau set apart. Dibedakan atau dipisahkan. Kenapa ini bisa dibedakan atau dipisahkan? Karena dianggap murni. Karena dianggap sempurna. Karena dianggap mulia. Berarti, penting seperti itu. Jadi kekudusan sendiri saudaraku buat Tuhan di perjanjian lama ini bicara sesuatu yang sangat sakral sekali. Karena murni, bagus, indah, perfect gitu saudara. Nah saya langsung teringat saudaraku ketika di perjanjian lama. Orang-orang ketika itu mau datang kepada Tuhan mereka harus mempersembahkan sesuatu saudara. Mereka harus mempersiapkan semuanya yang terbaik. Kambing domba yang terbaik saudaraku. Dan ini adalah kambing domba yang bukan begini saudaraku. Waktu dia mau mempersembahkan, dia nggak mempersiapkannya. Jadi seperti dadakan, enggak begitu saudaraku. Mereka ini benar-benar mempersiapkannya dengan baik. Jadi setiap harta dari setiap kambing domba yang mereka punya, mereka harus mengumpulkan dan memisahkannya terlebih dahulu saudaraku. Kurang lebih saya ambil contoh begini saudaraku. Misalnya saya seorang gembala saudaraku ya ketika itu yang hidup di perjanjian lama. Dan saya tahu bahwa hidup saya harus mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Maka saya harus mempersiapkannya dengan baik saudaraku. Nah cara saya saudaraku mempersiapkannya dengan baik adalah saya mencari di antara semua kawanan kambing domba milik saya saudaraku. Saya akan cari yang terbaik saudaraku.
Dan di tengah-tengah kandang itu saudaraku, saya ketemu yang terbaik saudaraku. Saya ketemu ada satu domba yang luar biasa. Pak, boleh bantu saya Pak, maju ke depan. Kambing domba yang terbaik saudaraku. Sangat kuat, tambun, gagah, perkasa saudaraku. Silakan Pak. Ya, jangan kaget ya Pak ya. Jadi saya mesti pisahkan, itu artinya dikuduskan saudaraku. Itu artinya holiness, dipisahkan. Jadi nggak bersama-sama dengan kawanan saudaraku. Jadi dia punya stok yang baik saudaraku. Dan kemudian dia pergi lagi, dia cari lagi saudaraku. Dan dia ketemu lagi saudaraku. Dia berusaha untuk mencari yang terbaik saudaraku. Dan akhirnya saya ketemu yang terbaik saudaraku. Silakan Bapak, maju ke sini. Dan akhirnya saya mulai pisahkan lagi saudaraku. Itu kan artinya dipisahkan toh saudaraku, set apart ya. Nah saudara, mereka ini dipisahkan bukan karena bikin kesalahan. Jadi holiness atau kekudusan itu enggak artinya gini. Dipisahkan karena berbuat salah, enggak. Justru dipisahkan karena murni. Dipisahkan karena sempurna. Dipisahkan karena sesuatu yang mulia saudaraku. Nah kambing domba yang lain saudaraku boleh diambil bulunya, boleh diperah susunya, boleh dimakan dagingnya. Tapi khusus buat mereka nggak boleh saudara. Ini khusus, benar-benar khusus dipisahkan. Tujuan akhirnya cuma satu, dipersembahkan kepada Tuhan. Tujuan akhir hidup mereka cuma apa saudaraku? Itu aja. Terus kemudian dikasih ke Tuhan, udah itu aja. Kalau di Roma itu dibilangnya apa? Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Living sacrifice. Status mereka, sacrifice. Mereka akan dipersembahkan, saudaraku. Akan dikorbankan, saudaraku. Tapi masih hidup. Mereka masih bisa hidup, jalan-jalan kemana-mana dan sebagainya. Tapi tujuan akhir mereka cuma untuk Tuhan. Nah itu dia, saudaraku. Jadi itu artinya kudus, saudaraku. Dipisahkan. Ya seperti ini. Makanya lihat, mereka udah siap sepertinya. Ya kan? Wajahnya benar-benar wajah siap. Ya kan? Dipersembahkan kepada Tuhan. Oke baik, saudara. Terima kasih, saya akan duduk. Bapaknya kaget tadi ya. Gak apa-apa saudara. Saudara itu loh saudaraku, arti yang namanya kudus saudara. Luar biasa ya saudara ya. Nah di perjanjian baru diterjemahkan dengan kata hagios. Hagios artinya suci, murni dalam moral, dipersembahkan secara rohani. Hampir sama saudaraku, tapi bedanya begini. Kodesh itu bicara tentang satu titik atau satu hasil gitu loh saudaraku. Tapi kalau hagios itu adalah sebuah proses. Sebuah upaya untuk benar-benar mencapai kudus itu sendiri gitu loh saudaraku. Jadi saudaraku, kalau kita bicara soal kekudusan saudaraku, kita mesti tahu gini, bukan cuma sekedar status kita, tetapi upaya kita itu juga diperhitungkan saudaraku. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam Ibrani 12 ayat 14, yaitu menjadi ayat tema kita sepanjang 1 bulan ini. Di situ dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan di sini ada kata, kejarlah kekudusan. Jadi kata kuncinya soal mengejar. Di dalam versi Alkitab terjemahan sederhana Indonesia ditulis begini saudaraku. Bagian yang pertama sama, berusahalah hidup damai dengan semua orang, sama. Tetapi di B-nya, ayat B-nya dikatakan begini, dan jagalah kesucian hidupmu karena orang yang tidak berusaha hidup suci tidak mungkin akan bertemu Tuhan. Wih, mantap banget saudara. Jadi di sini dikatakan berusaha hidup suci. Tuhan sangat menghargai usaha kita, bukan cuma sekedar jadi sucinya. Nah ini beda saudara, kalau di perjanjian lama mesti suci. Tapi kalau di perjanjian baru karena ada Kristus datang ke dunia ini saudaraku, dia yang menggantikan semua korban-korban ini saudaraku, maka dia meminta kepada kita supaya kita berusaha, ada prosesnya. Nah ini dia saudara, itulah arti hagios saudara. Nah saudara, kalau tema kita adalah pursuing of holiness, pursuing holiness ini saudara.
Ini artinya apa, saudara? Saudara mesti ingat 3 hal penting. Sebagai orang percaya, saudara harus paham ini, saudara. Yang pertama, saudaraku, hidup kita setelah kita mengenal Kristus, kita dibenarkan. Bahasa Inggrisnya justification. Waktu kita membuka hati kita kepada Tuhan, kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan. Tujuannya apa? Supaya kita ngerti, bukan karena perbuatan kita dibenarkan, tetapi karena iman percaya kita kepada Dia, itulah kita dibenarkan, saudara. Ini saudara mesti paham dulu ini sebagai orang percaya. Ini beda sama apa, saudaraku? Sama kepercayaan yang lain. Kepercayaan yang lain, mereka berusaha jadi benar karena mereka nggak ngerti ada penebusan ini. Jadi mereka hidupnya adalah berjuang untuk jadi benar. Kalau kita enggak, status kita sudah benar karena Yesus, saudaraku. Bahkan dia katakan, kamu sudah dibeli dan lunas dibayar. Bayangin, saudara. Jadi hidup kita, saudaraku, adalah hidup yang sudah dibenarkan di dalam Kristus. Makanya ada justification. Tapi hidup orang percaya tidak cuma justification, saudara. Ada yang kedua, karena kita masih hidup di dunia ini, namanya sanctification. Disucikan, dimurnikan, dikuduskan. Kita masih hidup di dunia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kebejatan moral, makanya kita terus menerus mesti menyucikan diri kita, terus menerus. Makanya Alkitab bilangnya apa? Berusahalah, kejarlah, itu dia, saudara. Nah, saudara, sanctification ini artinya apa? Hidup kita nggak bisa sembarangan lagi, saudara. Kalau kita cuma sekedar menerima Yesus sebagai juru selamat saja, maka kita cuma berhenti sampai proses justification saja. Tetapi Tuhan mau kita ada di dalam proses sanctification. Makanya Yesus datang ke dunia, hidup 33,5 tahun, saudaraku, untuk menunjukkan kepada kita, memberi teladan kepada kita, bahwa dia bisa hidup tanpa dosa. Selama 33 tahun, 33,5 tahun itu. Sebagai manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Saudara. Bisa. Dia mau kita meneladani dia, saudaraku. Makanya di sini dikatakan pursuing, kejar. Anda mesti berusaha, saudara. Hal yang ketiga yang anak Tuhan gak boleh lupa. Setelah justification, sanctification, maka yang terakhir glorification. Dimuliakan. Satu saat kita dimuliakan bersama-sama dengan dia. Memerintah bersama-sama dengan dia. Nah, kita masih hidup di dunia, berarti kita posisinya ada di tengah. Yaitu apa? Sanctification, saudara. Tinggal pertanyaannya gini, kenapa sih kok Tuhan ngotot banget kita mesti hidup kudus? Why? Ada apa, saudaraku? Ternyata ada sebuah panggilan untuk hidup kudus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, jadilah kudus sebab aku kudus. Live differently. Kekudusan itu punya daya tarik, saudaraku. Kekudusan, saudaraku, itu menarik perhatian dunia ini, saudaraku. Karena apa? Dunia hidup dalam kegelapan, hidup dalam kebejatan moral. Tiba-tiba muncul kekudusan, muncul sebuah terang. Dan akhirnya orang bisa melihat perbedaan. Tuhan mau kita hidup kudus, supaya hidup kita tetap memberikan perbedaan buat dunia ini, saudara. Itu tujuannya. Jadi, saudaraku, pursuing holiness, hal yang wajib harus dilakukan sebagai orang percaya. Karena kita masih jalanin proses sanctification ini. Tapi tujuannya, saudaraku, bukan sekedar buat hidup kita. Supaya kita bisa melihat Tuhan, bukan itu. Tapi tujuannya kita harus jadi kudus. Karena kita punya keteladanan Tuhan yang kudus. Kenapa kita mesti meneladani Tuhan yang kudus? Karena kekudusan itu punya daya tarik buat dunia ini, saudaraku. Satu kali, saudara, saya sama istri jalan-jalan, saudaraku, di Pakuwon. Waktu saya lagi jalan-jalan di Pakuwon, saudaraku, pas kebetulan hari itu di ground floor, itu ada pameran, saudaraku, wangi-wangian, saudaraku. Ya, pameran wangi-wangian, terus kami seneng gitu kan. Wah, wanginya harum lah pokoknya ya di mall itu, saudaraku. Datanglah, saudaraku, di dalam satu gerai gitu ya, saudaraku, di situ. Kami tuh suka banget sama wanginya itu, saudaraku. Dan akhirnya kami putuskan untuk membeli, saudaraku. Nah, waktu kami mau membeli karena dia baru buka, saudaraku. Itu sistem pembayarannya belum bisa pakai kartu, belum bisa pakai kris, belum bisa. Dia bilang, mohon maaf ya kak, katanya. Harus transfer nih, katanya. Ini nomor rekeningnya, katanya.
Oh ya sudah, nggak apa-apa, saya transfer. Begitu saya mulai buka, saudaraku, metode transfer, saudaraku, saya kaget. Nomor rekening yang saya masukin, itu ada namanya kan? Nama perusahaannya, bagus banget saudaraku. Nama perusahaannya adalah apa? Hadir Mengharumkan Nusantara. Saya tanya, ini beneran? Saya bilang. Nomor rekeningnya namanya ini. Betul Pak, ini nama perusahaan kita. Hadir Mengharumkan Nusantara. Wow, saya bilang. Kok keren banget ya? Cek punya cek, ternyata yang punya anak Tuhan, saudaraku. Kenapa saudaraku dia bisa menggunakan istilah itu, saudaraku? Dia teringat, saudaraku, bahwa di dalam Alkitab Paulus tuh pernah mengatakan bahwa hidup kita bagaikan bau yang harum buat dunia ini, saudaraku. Menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana. 2 Korintus 2:14. Dan saudara, dari situ saya ingat, saudaraku. Kalau kekudusan punya daya tarik, berarti kekudusan punya kemampuan, saudaraku, memperkenalkan Kristus kepada dunia ini. Saudara. Makanya saudara perlu berjuang, saudaraku, untuk hidup kudus. Supaya apa? Lewat kekudusan hidupmu, orang di sekitarmu tertarik untuk mengenal Kristus. Ini saudaraku yang dahsyat. Makanya kenapa di tahun ini dibilang year of preparation. Tahun persiapan. Persiapan apa? Persiapan Yesus datang yang kedua kalinya. Apa makna Yesus datang yang kedua kalinya? Supaya setiap orang, segala bangsa boleh mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Caranya supaya mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salah satunya adalah apa? Kita berjuang hidup dalam kekudusan. Itu makanya kenapa sepanjang bulan ini kita diajarkan soal kejarlah kekudusan. Jadi kejarlah kekudusan. Bukan sesuatu yang, aduh ini berat ini. Enggak, ini bagian hidup saudaraku. Yang memang kita perlu hidupi sebagai orang percaya. Saudara. Jadi sekarang tinggal begini saudaraku. Gimana caranya lewat kekudusan ini kita punya hidup yang berbeda, saudara. Nah, ada 6 hal, saudaraku. Ini praktis sekali, saudara. Semoga ini saudara bisa tangkap ini sebagai sesuatu yang praktis. Yang pertama, saudaraku, saya menemukan, saudaraku, bahwa kekudusan bukan hanya sekedar bicara seks. Tapi kekudusan hal yang pertama justru bicara soal personal holiness. Ya, kekudusan personal. Apa maksudnya kekudusan personal? Matius 5 ayat 8 bilang begini. Berbahagialah orang yang suci, apanya saudara? Hatinya. Berarti kekudusan bukan semata-mata bicara tindakan kudus dulu, bukan. Tapi kekudusan bicara soal apa? Hatinya dulu. Makanya dikatakan apa? Begins with the heart. Semua harus mulai dari hatinya dulu. Apa maksudnya mulai dari hati? Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah gini. Pikiran kita, keinginan kita, motivasi kita, dan sikap hati kita. Jadi kalau mau ditanya hidup kudus, mengejar kekudusan gimana caranya? Hati saudara bener apa enggak? Yang saudara pikirkan kudus enggak? Motif saudara melakukan sesuatu kudus enggak? Sikap saudara kepada sesuatu kudus atau tidak? Terus apa lagi? Keinginan-keinginan saudara, apakah kudus atau tidak, saudaraku? Apakah keinginan-keinginan saudara benar-benar berbeda seperti keinginan dunia? Nah ini yang dimaksud, saudaraku. Personal holiness. Yesus, saudaraku, menyindir saudaraku orang Farisi lewat Matius 23, 25, 26. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Yesus sedang menyindir bahwa banyak orang mendefinisikan kekudusan berdasarkan jubahnya. Yang penting aku pakai baju putih, aku akan terlihat kudus dan berohani. Enggak gitu, saudaraku. Yang Yesus ajarkan bukan tampilan luarnya, tapi dalamnya. Sementara kita hidup di dunia, kita mudah sekali lihat apa yang tampak luar daripada apa yang lihat di dalam, betul kan? Padahal Yesus bilang apa? Aku tuh mencari apa yang di dalam, bukan apa yang ada di luar, saudaraku. Tapi banyak orang hari ini mendefinisikan hidup suci dan kudus. Yang penting bajunya bersih. Warnanya putih, saudara. Itu dianggap kudus. Tapi dalamnya busuk, gak begitu. Makanya Yesus nyindir orang Farisi, saudaraku. Lebih ngeri lagi kalimat berikutnya. Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih.
Tuhan mau sampaikan gini, saudara. Kalau hatinya benar, otomatis luarnya akan jadi benar. Tapi kalau luarnya yang dibenerin, belum tentu dalamnya benar, saudara. Nah ini dia, saudara. Ini menarik sekali pengajaran Yesus ini, saudara. Jadi saudaraku, kekudusan enggak semata-mata saudara cuma mikirinnya, oh ya udah yang penting enggak jatuh dalam dosa seks. No, dimulai dari pikiran kita dulu. Dimulai dari hati kita dulu. Motifnya benar atau enggak? Itu dia, itu kudus saudaraku. Saya ambil contoh. Di Jakarta saudaraku, di jemaat kami saudaraku, ada sebuah komsel saudaraku yang ada saudaraku di sana. Tiba-tiba saudaraku sang pemimpin komselnya ini, dia ambil keputusan untuk renovasi rumahnya. Ditanya, kenapa kamu renov rumahnya? Kenapa kamu renov? Gitu. Terus dia bilang gini, iya aku pengen deh di rumahku ada komsel. Wih, saya lagi mikir hebat juga ya nih orang ya. Dia mikir gitu kan untuk renovasi rumah bukan buat kepentingannya. Tapi dia renovasi buat kepentingan supaya di rumahnya ada komsel. Yang menarik lagi, yang dia renovasi bukan ruang tamunya atau bukan ruang keluarganya. Yang dia renovasi kamar mandinya, saudara. WC-nya yang dia renovasi. Saya tanya lagi, kenapa WC-nya yang direnovasi? Dia bilang begini, biasanya banyak orang gak mau komsel gara-gara apa? Lihat kamar mandinya di rumah itu jorok. Saya baru tahu saudaraku, ada korelasi antara kamar mandi dengan datang gak datang sama komsel, saudaraku. Ya mungkin ada benernya juga ya. Karena sebelumnya mungkin korelasinya cuma jenis makanan nih saudara ya. Kalau jenis makanan yang gak oke gak datang komsel. Kalau makanannya oke baru datang komsel gitu ya. Gak gitu juga sih ya. Tapi ini menarik sih. Saya kagum gitu loh untuk ngelihat motifnya begitu ya. Yang dia pikirkan gimana caranya supaya di rumahnya dia ada komsel. Buat saya saudaraku, pikiran dan tindakan yang dia lakukan itu kudus loh saudara. Ini termasuk bagian personal holiness. Kenapa? Karena dia rindu tempatnya itu digunakan supaya makin intim sama Tuhan. Ini ajaib kan saudara. Nah saudara nangkep contoh ini saudaraku. Jadi harus dimulai dari hatinya. Hatinya benar enggak? Motifnya benar enggak? Kita melakukan tindakan sesuatu, motifnya enggak benar, itu udah dianggap enggak kudus loh di hadapan Tuhan. Sampai segitunya karena Tuhan ngeliat hati. Saudara. Jadi poin pertama saudaraku, personal holiness. Hal yang kedua, saudaraku. Mari kita lihat yang kedua. Yang kedua di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu. Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Saudara, hal yang kedua ini disebutkan moral holiness. Nah ini baru bicara tentang kegiatan atau tindakan yang suci. Purity in conduct. Di situ dia bilang integritas dan sexual purity. Maksudnya apa saudaraku? Ini baru nih definisi kekudusan yang sering kali kita pegang selama ini. Orang yang kudus berarti orang yang tidak melakukan sexual immorality. Secara moral dia kudus adanya, suci adanya. Nah itu maksudnya. Nah prakteknya gimana saudaraku? Prakteknya di sini adalah belajar untuk bisa jujur, berlaku benar, dan menghindar dari godaan. Saya waktu baca ayat ini saudaraku, di dalam versi bahasa Inggrisnya ditulis percabulan itu sexual immorality. Bahasa Yunaninya ditulis porneia saudaraku. Makanya kata pornografi diambil dari kata porneia ini saudaraku. Saudaraku, porneia saudaraku itu artinya percabulan, sexual immorality. Itu di dalamnya definisi percabulannya banyak sekali saudaraku. Termasuk apa? Berzinah, pergi ke pelacuran, melakukan tindakan seksual yang tidak wajar, saudaraku. Contoh, homoseksual, lesbian, itu masuk dalam kategori sexual immorality. Melakukan hubungan seks dengan binatang, melakukan hubungan seks dengan, saudaraku, mayat, saudaraku. Melakukan tindakan, memasukkan benda asing ke dalam alat kelamin, saudaraku, baik laki-laki maupun perempuan, saudaraku, itu termasuk dalam kategori sexual immorality. Saudara, definisi porneia itu banyak sekali, saudaraku. Sampai satu kali, saudaraku, saya lihat ada satu gereja di Amerika, saudaraku. Mereka bikin satu momen, saudaraku, buat anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki untuk mereka bisa jaga kekudusan di gereja ini.
Setiap anak laki-laki yang udah di atas 12 tahun saudaraku, mereka diberikan sebuah gelang. Di situ ditulis kata partenos. Yang artinya apa? Jaga kesucian. Gelang ini hanya boleh dilepas pada waktu hari pernikahan mereka. Yang melepaskan adalah istri yang sah di pemberkatan nikahnya. Indah sekali. Ritualnya bagus banget. Kemudian anak perempuan juga sama. Waktu anak perempuan berusia 17 tahun, anak perempuan single ini dikasih cincin oleh papahnya. Yang isinya tentang apa? Menjaga kekudusan. Sampai yang boleh mencopot cincinnya itu adalah suaminya di pemberkatan nikahnya. Jadi mereka ini saudaraku, waktu pemberkatan nikah ada 2 prosesi cincin. Prosesi cincin yang pertama, mencabut cincin kekudusannya. Karena masih dipegang sama sang wanita ini. Tujuannya supaya apa? Untuk membuktikan bahwa dia tetap menjaga keperawanannya sampai hari pernikahan. Bagus banget tuh saudara. Dan setelah itu dia memasangkan cincin pernikahannya yang masang suaminya yang sah. Saudara, ini indah sekali saudara. Dan pria dan wanita di gereja ini, mereka tuh mesti mendeklarasikan saudara, bahwa mereka mau hidup kudus. Saya pernah lihat sertifikat deklarasinya saudaraku. Itu termasuk isinya apa? Semua penjabaran pornea. Bahwa mereka mendeklarasikan saya tidak akan melakukan tindakan pornea di bawah ini. Yaitu semua didetailkan. Waktu saya baca bahasa Inggrisnya, astaga saudara. Mungkin lebih dari 20 saudara. Saya baru tahu saudara. Dan mereka benar-benar jaga betul saudaraku seperti itu. Nah ini yang namanya sexual purity. Saudara. Bagaimana dengan yang sudah menikah? Moral holiness juga masuk di dalam keluarga atau pasangan suami istri saudaraku. Dengan cara apa? Melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya seorang suami dan istri saudaraku. Makanya di dalamnya tidak ada perzinahan, tidak ada pergi ke tempat pelacuran. Seperti itu saudara. Ini yang dimaksud dengan moral holiness. Dan Alkitab bilang apa? Jauhi. Berarti apa? Belajar untuk menghindar dari godaan itu. Problem kita hari ini adalah semua dosa ini saudaraku. Karena sulit untuk ditaklukkan, sulit untuk dikuasai saudaraku. Biasanya manusia akan cenderung menormalisasi. Ini istilah yang lagi kekinian hari ini. Begitu banyak hal yang gak bisa dikuasai, yang gak bisa dikontrol, orang akan menormalisasikannya. Oh udah biasa, kalau ribut mesti bertengkar, kalau ribut mesti tonjok-tonjokan. Akhirnya apa? Dinormalisasi kalau ada pertikaian. Maka yang muncul kekerasan. Itu salah satu contohnya. Contoh lagi yang lain apa? Satu kali kami pernah ada di Dukcapil, saudaraku. Di tengah-tengah Dukcapil itu, saudaraku, pengurusan kependudukan. Saya ngelihat, saudaraku, ada seorang wanita. KTP-nya, saudaraku, di KTP-nya. Itu ada tulisan, pekerjaan kan. Di situ dia tulis, pekerja seks komersial. Bayangin, saudara. KTP loh, saudaraku. Menulis pekerja seks komersial. Dan dia gak malu. Dan dia bilang, Pak, saya ini kerja kok Pak. Halal kok. Lah buktinya di KTP ada tulisannya. Pekerja seks komersial. Saudara, apa yang mau saya sampaikan di sini? Karena dosa gak bisa dikontrol, kecenderungan manusia akan mengencerkan arti dosa. Itu makanya moral holiness penting sekali. Jangan gampang mengencerkan arti dosa. Di camp pria sejati maupun di Rockman saudaraku. Kami banyak belajar saudaraku bagaimana seorang pria. Jangan mudah untuk menganggap dosa sekedar masalah. Dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar masalah. Kalau bahasa Mandarinnya cuy, pusewenti. Betul ya Pak Robert? Saudara, kenapa seringkali dibilang begitu, saudaraku? Karena banyak orang, saudaraku, menganggap dosa cuma gini. Iya Pak Pendeta, saya lagi ada masalah apa? Hormon saya berlebih. Sehingga saya mudah sekali melakukan tindakan masturbasi. Ini masalah buat saya. Bayang, masturbasi itu dosa, bukan masalah. Tapi kita suka mengencerkan arti dosa karena takut, karena budaya, karena kita nggak bisa kontrol, makanya diencerkan. Holiness
Nggak begitu. Saudara. Holiness mengajarkan kita untuk bilang, dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar masalah. Makanya saudara, hidup kudus saudaraku, perlu diupayakan. Makanya di sini katakan, supaya kamu menjauhi. Benar-benar dijauhi saudaraku. Jangan terjebak, jangan malah menghampiri, jangan malah datang. Tapi malah harus menghindar, berbalik saudaraku. Seperti itu. Inilah yang namanya moral holiness. Yang ketiga saudaraku, ini menarik yang ketiga. Physical holiness. Ini dikatakan bahwa kekudusan itu ada kaitannya sama prinsip tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kalau tubuh kita adalah bait Roh Kudus, kita tidak boleh memperlakukannya dengan sembarangan. Makanya di sini dikatakan, perlakukan tubuhmu sebagai bait dari Roh Kudus. Artinya apa? Punya penguasaan diri dan jaga kesehatannya. Jadi ternyata kekudusan gak hanya bicara soal seks. Tapi kekudusan juga bicara soal kesehatan juga. Bagaimana cara kita memilih makanan. Nah ini dia. Bagaimana cara kita saudaraku menjaga pola hidup. Sudah tahu kolesterol tinggi. Cukyok terus setiap hari saudaraku. Harus belajar punya self control saudara. Saya kemarin sama Pak Robert, kami diinapkan saudaraku di Java Paragon. Tidak jauh dari cewek saudaraku. Dan malam saudaraku, Pak Richard bilang gini sama saya, Pak nanti malam silakan loh Pak kalau mau makan di malam hari, makannya di cewek aja gak jauh. Ya sudah saya jalan kaki dong sama keluarga kan. Waktu saya jalan kaki saudaraku dari Java Paragon ke cewek saudaraku. Kami lihat di sebelah kanan saudaraku, ada restoran di Surabaya, legend banget saudaraku. Saudara tahu restoran itu? Sangat legend saudaraku. Saking legendnya, di depan restoran itu terpampang babi panggang. Karena memang yang terkenal itu saudaraku. Waktu saya nengok, saya bilang gini sama istri saya, Hani, ini restoran legend loh, di Surabaya loh. Istri saya bilang, woi sehat. Oh iya ya siap. Akhirnya kami ke cewek makan capcay. Belajar sehat saudara. Ini termasuk physical holiness. Belajar untuk menjaga tubuh kita dengan baik. Makannya dijaga saudaraku. Saudara gimana dengan hidup kita hari ini saudaraku. Apakah kita masih punya penguasaan diri atau enggak? Kita udah tahu kena diabetes. Minum manis terus saudaraku. Nggak pernah puasa. Nggak pernah tahan saudaraku. Kita udah tahu saudaraku asam urat tinggi saudaraku. Tapi kita tabrak terus. Udah nggak apa-apa ini yang terakhir. Tapi ngomong ini yang terakhir. Bertahun-tahun selalu ngomongnya ini yang terakhir. Tapi gitu lagi, gitu lagi. Nggak apa-apa bu mau senggol suaminya boleh kok. Ya kan nggak apa-apa gitu. Nah ini dia saudaraku. Jadi physical holiness ini bicara soal apa? Bebas dari kecanduan. Nyandu apa Anda hari ini saudaraku? Anda masih punya enggak penguasaan diri untuk tidak merokok misalnya. Aduh Pak, saya udah tinggalin sih Pak rokok, tapi nge-vape. Dan itu gak bisa dilepaskan, terus menerus kayak begitu saudaraku. Saya beritahu loh, apa yang saudara lakukan itu gak kudus loh saudaraku. Kenapa? Karena tubuhmu bait Roh Kudus. Kau bisa mempertanggungjawabkan gak dengan tindakanmu itu? Nah ini dia saudara. Masih konsumsi alkohol berlebihan saudaraku. Masih gampang mabuk di situ saudaraku. Apalagi saudaraku. Kecanduan apalagi? Mau banyak macam. Kalau Anda yang masih muda mungkin kecanduan game. Enggak Pak, siapa bilang yang muda doang yang kecanduan game? Yang tua juga sekarang kecanduan game. Bener juga sih ya. Saya beberapa tahun yang lalu saya ke Brau saudaraku. Ada satu restoran jual burger saudaraku. Kami lagi antri saudaraku yang jual opa-opa saudaraku. Saya bilang, permisi om, masih ada burgernya enggak gitu kan. Omnya asik saudaraku, main Candy Crush. Dugaan saya omnya ini umur 60 plus saudaraku. Saudara, jangan-jangan kita hari ini masih hidup dengan kecanduan saudaraku. Kalau saudara enggak pernah bebas dari kecanduan, saudara sebenarnya sedang tidak memperjuangkan pursue holiness. Kalau saudara berusaha kejar kekudusan, saudara akan jaga tubuhmu. Self control. Jaga kesehatanmu dengan apa? Pola tidur yang baik. Tapi jangan tidur di gereja saudaraku. Ya,
Karena gereja bukan tempat untuk tidur. Di rumah, di kamar itu tempat untuk tidur, saudaraku ya. Ayo, jaga saudaraku. Anda sebagai seorang suami istri, saudaraku. Hargai seks suami istri, saudaraku. Punya penguasaan diri di dalam melayani. Sebagai pasangan suami istri, saudaraku. Peduli sama kesehatan fisik saudara. Ini yang namanya physical holiness. Yang keempat, saudaraku. Tenang, saudaraku. Masih ada beberapa, saudaraku ya. Biar kenceng, saudaraku ya. Tamparan rohaninya ya, saudaraku ya. Yang keempat, relational holiness, saudaraku. Relational holiness. Ibrani 12 ayat 14a tadi bilang, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Baru kemudian di situ ditarik tentang kejarlah kekudusan. Di dalam Roma 12 juga sama dikatakan begini, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Relational holiness ini adalah upaya kita mengejar kedamaian dengan sesama, saudara. Makanya saudaraku, salib itu bentuknya atas ke bawah, kiri ke kanan, saudaraku. Artinya apa? Hubungan relasi kita ke Tuhan bagus, tapi jangan abaikan hubungan dengan sesama. Ini kekudusan. Tapi banyak orang cuma mengartikan yang namanya kudus, hubungan cuma dari bawah ke atas doang. Garis lurus atas bawah. Enggak. Salib bicara juga dari kiri ke kanan. Ini bicara tentang hubungan relasional. Makanya Yesus mengajarkan apa? Inilah perintah yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan berbagai macam segenap. Perintah kedua yang sama pentingnya yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia. Itu holiness loh. Kenapa? Karena Tuhan perintahkan. Jadi hubungan kita dengan sesama itu adalah gambaran kekudusan kita. Jadi kalau saudara mengejar kekudusan, artinya apa? Saudara mesti mengejar perdamaian dengan semua orang, saudara. Dengan sesama. Makanya di sini salah satu prakteknya adalah apa? Belajar lepasin pengampunan, tetap mengasihi, tanpa harus nunggu orang lain mengasihi dulu. Dia harus mengasihi lebih dulu. Ini yang namanya intentional. Menunjukkan belajar sabar, belajar baik kepada sesama. Ini kekudusan. Jadi kita baik hati dengan sesama itu termasuk mengejar kekudusan. Menarik ya saudara ya ini. Hal yang kelima saudara. Spiritual holiness. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kekudusan bicara tentang apa? Gaya atau cara kita menyembah Tuhan kita saudara. Saudara, spiritual holiness ini berbicara tentang keintiman kita sama Tuhan. Apakah kita masih punya kualitas penyembahan yang baik sama Tuhan? Saudara? Penyembahan yang terbaik itu adalah apa? Ucapkanlah syukur. Masih bersyukur gak saudara? Ataukah saudara bersungut-sungut saudaraku hari ini? Bagaimana dengan doa saudara? Bagaimana dengan puasa saudara? Bagaimana dengan ketaatan sama firman Tuhan? Karena firman Tuhan katakan gini di Mazmur 119. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ketaatan kita dalam merenungkan firman itu punya impact baik terhadap kualitas kekudusan kita. Jadi mengejar kekudusan bentuknya adalah apa? Menyerahkan semua waktu kita, hati kita, pikiran kita untuk terus taat sama firman Tuhan. Setiap saat. Ini yang dimaksud. Supaya kelakuannya bersih, gimana caranya? Di sini dikatakan apa? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ngejaga firman artinya apa? Ya tiap hari interaksi sama firman. Tiap saat sama firman Tuhan. Makanya banyak orang hari ini sulit banget saudaraku untuk bisa hidup kudus. Karena apa? Nggak pernah mau interaksi sama firman. Saudara masih aktif baca firman Tuhan setiap saat saudaraku, setiap hari. Saudara. Ketika saudara ngobrol satu sama lain di rumah dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu. Apakah firman Tuhan yang diucapkan di situ saudaraku? Apakah firman Tuhan yang dibahas di sana saudaraku? Saudara, ini penting sekali. Ini yang namanya spiritual holiness. Saudara mengejar kekudusan artinya apa? Saudara mengejar kesetiaan untuk tetap taat baca Alkitab. Spiritual holiness. Spiritual holiness juga artinya apa? Punya sebuah kesadaran bahwa saudara masih mau terus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran saudara. Doa-doa saudara bagaimana hari ini? Itu termasuk spiritual holiness.
Jadi ingat saudara, sekali lagi, kekudusan gak hanya sekedar bicara soal seks. Tapi ada begitu banyak aspek tentang kekudusan yang kita mesti kejar, saudara. Yang terakhir, saudara. Di musik prepare ya, siap-siap ya. Dinamakan vocational holiness. Artinya apa, saudaraku? Apapun yang kita kerjakan, semuanya bisa dipertanggungjawabkan di dalam kekudusan Tuhan, saudara. Di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi tujuan akhirnya adalah untuk Tuhan. Ini bicara soal apa? Menghargai Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, mau pekerjaan kita, pelayanan kita maupun panggilan kita. Ini yang namanya vocational holiness. Waktu kita bekerja hari ini, pergi ke tempat kerja, pergi ke toko, apakah kita tetap ada di dalam kekudusan Tuhan? Artinya apa? Yang kita lakukan benar-benar kudus gak di hadapan Tuhan? Berkenan gak di hadapan Tuhan? Penuh dengan integritas gak ketika kita bekerja? Kalau kita bekerja di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah bisnis, kita sebagai hamba, sebagai karyawan, apakah kita jadi hamba yang mengelola dengan baik? Tidak. Hamba yang menjaga enggak? Apakah hamba yang mencegah kerugian dari tuannya enggak? Ini termasuk vocational holiness. Sehingga apa yang kita kerjakan bukan semata-mata untuk mendapatkan upah saja. Tapi yang kita kerjakan benar-benar untuk menunjukkan bahwa kita berbeda. Bahwa apa yang saya lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini yang namanya vocational holiness. Saudara boleh melayani, tetapi hati saudara bukan untuk Tuhan. Apa yang saudara berikan bukan untuk Tuhan. Nah itu namanya saudara sedang tidak memberikan kekudusan yang wajar kepada Tuhan. Tapi kalau saudara melayani sungguh-sungguh bahwa yang saya berikan ini untuk Tuhan loh. Nah ini loh yang dimaksud dengan semua hal yang saudara kerjakan, muaranya nanti akhirnya untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang dimaksud. Waktu saudara bisnis, apakah bisnis saudara? Nggak apa-apa, memang harus ada profit. Supaya apa? Saudara bisa menghidupi dan bisa memperbesar bisnis saudara. Nggak ada masalah soal itu. Tapi begini, waktu saudara mendapatkan itu, apakah saudara mendapatkan itu karena saudara benar-benar mengasihi Tuhan? Saudara mau mengembangkannya untuk kepentingan Tuhan, saudara? Ingat saudaraku, nama perusahaan yang tadi, hadir mengharumkan Nusantara. Dimanapun dia selalu membawa bau yang harum, saudaraku. Ini loh yang Tuhan mau, saudara. Kekudusan, endingnya adalah membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus, saudara. Itu penting. Makanya saya confirm sekali menempatkan topik tentang kekudusan di dalam year of preparation. Karena memang itu yang harus kita kerjakan. Kita ada di dalam sebuah masa yang namanya sanctification. Setiap saat disucikan. Sebagai penutup, ada satu statement bagus, saudaraku. Holiness is a living a life that is separated from sin. Kekudusan adalah sebuah kehidupan di mana hidup kita adalah hidup yang terpisah atau dipisahkan atau berbeda atau jauh dari dosa. Dan benar-benar fully devoted to God. Artinya apa? Benar-benar mengagungkan, benar-benar memusatkan dirinya hanya kepada Tuhan. Tujuannya supaya apa? Supaya kita makin serupa dengan dia di dalam karakter dan di dalam tujuannya. Saudaraku, jadi kekudusan adalah hal yang penting. Kita nggak boleh tutup mata, kita nggak boleh mengabaikan prinsip tentang kekudusan. Alkitab bilang, kejarlah kekudusan. Saya berharap 6 hal yang saya barusan bukakan sama Bapak Ibu, cukup praktis untuk dilakukan. Bukan sesuatu yang sulit. Mari kita mulai latih, mulai dari hati kita. Waktu kita mau pergi, tanya motifnya benar enggak? Sikapnya benar enggak? Pikirannya benar enggak? Keinginannya udah benar enggak? Itu yang namanya begins with the heart. Kemudian dilanjutkan, apakah kita benar-benar punya sexual purity atau tidak? Baik kita sebagai pasangan suami istri maupun kita yang masih single, saudara. Kemudian lagi di situ dikatakan apa lagi tadi? Yang ketiga, tubuh. Bagaimana kita ngelola tubuh kita, punya penguasaan diri sama tubuh kita. Kita mau belajar untuk sadar, enggak, tubuhku bait Roh Kudus, aku enggak boleh rusak dengan makanan-makanan, dengan sesuatu yang bisa membuat aku jadi kecanduan. Enggak, aku mesti stop itu. Itu yang punya self control namanya, punya penguasaan diri.
Kemudian apalagi saudaraku, dengan sesama. Kita mau gak saling mengampuni, saling mengasihi, saling mendoakan, saling melayani. Punya kesabaran, punya kebaikan dengan sesama saudaraku. Lalu hubungan kita sama Tuhan. Dan yang terakhir saudaraku, bagaimana kita di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Saya berharap ini semua boleh menguatkan Bapak Ibu sekalian. Tetap pursuing holiness. Kejarlah kekudusan. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri.